Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, terutama untuk anak-anakku yang masih stay di rumah. Anak-anakku sekalian, pada jam ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Namun sebelumnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya lah sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Anak-anakku sekalian, mungkin anak-anakku sekarang sudah standby di depan televisi masing-masing, dan mungkin anak-anakku sudah siap dengan alat tulis. Jadi anak-anakku, walaupun kita belajar jarak jauh, tidak saling ketemu pandang dengan tatap muka langsung, namun ibu harapkan anak-anakku tetap semangat belajar. Anak-anakku sekalian, selanjutnya pembelajaran kita hari ini, ibu akan membahas tentang surat dinas dan surat pribadi. Mungkin anak-anakku sudah tidak memperhatikan lagi apa itu surat pribadi, apa itu surat dinas. Karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi yang sudah sekian banyak yang mempermudah untuk kita berkomunikasi, namun kurikulum mengharuskan agar peserta didik itu tetap harus mendapatkan bagaimana menyusun dan membuat surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang anak-anakku, tolong diperhatikan slide yang ibu akan tampilkan satu persatu. Anak-anak sudah siap? Sudah tentunya anak-anak sudah siap belajar di rumah. Semangat ya anak-anakku. Kita lihat materi pembelajaran hari ini adalah surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat atau diharapkan anak-anak dapat satu, menjelaskan pengertian surat. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan fungsi utama dari surat. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang kita lihat apa itu surat. Ya, kita lihat pengertian dari surat. Anak-anak sudah jelas di layar televisi Anda, pasti sudah Anda dapat membaca bahwa surat adalah media komunikasi berupa tulisan antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Ibu ulangi sekali lagi, surat adalah media komunikasi berupa tulisan antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Kemudian kita lihat fungsi surat.
Anak-anakku sekalian, fungsi surat ada fungsi utama, yakni sebagai media komunikasi. Jadi fungsi utama surat itu adalah media komunikasi. Berikut, selain itu, surat juga memiliki fungsi-fungsi yang lain, yakni satu, sebagai alat bukti tertulis. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah, sebagai bukti kenangan. Berikut, fungsi surat yang lain adalah sebagai pedoman dalam bertugas atau melaksanakan kegiatan. Berikut, duta atau wakil organisasi. Nah, anak-anakku sekalian, dari 5 fungsi surat yang Ibu tayangkan tadi, mungkin anak-anak ada yang bisa memberikan pertanyaan. Bagaimana jika anak-anakku di rumah ingin bertanya tentang materi ini, Ibu akan berikan kesempatan sebentar nanti, ya. Kita lihat berikut. Unsur-unsur surat resmi. Surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Anak-anakku sekalian, sebagaimana disebutkan tadi bahwa fungsi utama surat adalah sebagai media komunikasi. Nah, sebagai media komunikasi, surat resmi itu anak-anakku itu biasanya dibuat oleh lembaga dan akan dikirim ke lembaga atau instansi, ya. Sekarang anak-anak coba lihat. Surat adalah media komunikasi berupa tulisan antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Nah, sebagaimana yang Ibu katakan tadi, bahwa surat resmi atau surat dinas itu adalah surat yang dibuat oleh lembaga dan dikirim kepada lembaga lainnya. Anak-anak bisa mengerti? Sekarang Ibu ulangi kembali fungsi daripada surat. Yang pertama, sebagai alat bukti tertulis. Sebagai alat bukti tertulis, apakah anak-anak sudah mengerti tentang alat bukti tertulis yang Ibu ungkapkan tadi? Surat berfungsi sebagai alat bukti tertulis. Berikut, sebagai alat pengingat. Berikut, sebagai bukti sejarah. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, jika anak-anakku memang belum mengerti tentang fungsi surat ini, anak-anak bisa bertanya langsung ya, Ibu, bagaimana itu surat dikatakan sebagai alat bukti tertulis. Jadi sebentar nanti jika ada materi yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan. Ya, anggaplah kita bertatap muka di dalam kelas. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Ibu lanjut dengan unsur-unsur surat resmi atau surat dinas. Surat resmi atau surat dinas, sebagaimana Ibu katakan tadi, adalah surat yang dibuat
oleh lembaga tertentu dan dikirim kepada lembaga atau instansi lain. Bagaimana unsur-unsur atau ciri-ciri dari surat resmi atau surat dinas tersebut? Satu, ada kepala surat atau kop surat. Yang kedua, alamat dan tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, ada nomor surat. Yang keempat, ada perihal surat. Yang kelima, ada keterangan lampiran jika ada. Berikut yang keenam, ada dicantumkan alamat yang dituju. Itu alamat yang dituju di dalam surat resmi itu harus lengkap. Berikut isi surat yang meliputi salam, kalimat pembuka, inti atau isi dan maksud surat, serta terdapat kalimat penutup. Kemudian yang kedelapan adalah dicantumkan nama instansi atau organisasi yang membuat surat tersebut. Anak-anakku sekalian, apa? Sudah mengerti semua? Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anakku sekalian, jika ada materi ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa dihubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Ya, ada. 0833 40 13 7949. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Apa sudah mengerti tentang fungsi surat dan unsur-unsur surat dinas yang sudah Ibu kemukakan tadi? Silakan. Untuk bertanya jangan lupa sebut nama, asal sekolah, ya. Buat anak-anak yang kelas 7. Untuk anak-anak kelas 7 terutama ya, materi ini adalah materi kelas 7 yang nantinya sebentar nanti anak-anak akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Jadi anak-anak jangan takut-takut bertanya. Silakan hubungi saja nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Ya. Ada? Jika belum ada, Ibu akan lanjutkan dulu materi yang Ibu akan sampaikan. Ya. Nanti sebentar nanti jika mau bertanya, boleh langsung telepon saja nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Ada? Ya. Anak-anak bisa? Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan materinya, atau memang ada, silakan. Jangan takut-takut, Nak. Silakan, Ibu akan melayani anak-anak untuk bertanya melalui nomor telepon yang sudah ditayangkan pada layar televisi Anda, yakni 0853 4013 7949. Yang kita kopnya. Ibu tidak mau.
Ya, silakan. Jangan lupa sebut namanya. Ayo. Ayo, halo. Assalamualaikum. Silakan, Dek. Ya. Putus. Oh, putus. Nah, sekarang anak-anak Ibu lanjutkan dulu materinya. Ibu lanjutkan dulu materinya. Nanti sebentar telepon kembali ya. Nanti sebentar ditelepon kembali. Kita lihat dulu contoh surat dinas atau surat resmi. Ini ada panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Pramuka SMP Negeri 3 Gorontalo. Itu panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Pramuka SMP Negeri 3 Gorontalo, itulah yang disebut dengan kop surat atau kepala surat. Berikut ada nomor, ada lampiran, ada permohonan. Ini ada perihal ya. Perihal dalam surat ini adalah permohonan izin. Kemudian ini isinya adalah dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan dan membantu pelestarian lingkungan Pramuka SMP Negeri 3 Gorontalo akan mengadakan, ada telepon yang masuk, silakan saja. Jangan lupa sebutkan nama dan asal sekolah ya, Dek. Silakan. Halo? Oh, putus lagi. Sekarang Ibu lanjut lagi ya. Nanti sebentar Ibu akan selesaikan dulu contoh surat dinas ini. Nanti sebentar adik-adik atau anak-anak bisa menghubungi nomor telepon yang ada tadi. Jadi isi surat itu dimulai dari kalimat dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan. Dan ya, silakan. Ada yang bertanya? Sebutkan nama, Dek. Ya, saya ingin Ya, bertanya. terima kasih. Sebutkan namanya, Dek. Silakan, jangan Muhammad takut-takut. Basari. Ya. Nama saya Muhammad Basari. Dari SMP mana? Halo, dari SMP mana sayang? Boleh bolang. Oh, Bone Bolango. Iya, mantap. Ayo. Putus. Langsung saja pertanyaannya, Dek. Resmikah surat yang dicap basah? Yang tidak dicap basah? Diulangi lagi. Resmikah surat yang tidak dicap basah? Apakah resmi surat yang tidak dicap basah? Maksudnya bagaimana? Terima kasih. Maksud apakah resmi surat yang tidak bisa Apakah resmi surat yang tidak dicap basah? Cuman fotokopi? Oh. Iya, tanpa cap. Maksudnya? Adik, maksudnya apakah resmi surat yang difotokopi tanpa cap? Tanpa cap maksudnya, Dek? Ya, tanpa cap. Cap Yang tidak lembaga. dicap basah. Ya. Ibu ulangi kembali. Mohon maaf kalau salah ya. Kita punya persepsi beda. Apakah resmi apabila ada surat yang tidak bisa dibaca tanpa cap, ya? Maksud Adik begini. Yang Ibu katakan tadi itu surat resmi atau surat dinas, itu kan ada kop surat.
Ya, itu salah satu unsur daripada surat dinas. Jika surat itu hanya fotokopi dan tidak ada legalitas, tidak ada capnya, kita lihat dulu apakah kopnya, misalnya kopnya SDN 3, SMP 3 Bone Bolango misalnya, itu kan kop surat. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan tanpa cap, berarti itu surat bukan merupakan surat resmi, karena bisa-bisa dikatakan dia hanya ilegal. Kenapa Ibu katakan ilegal? Karena legalitasnya, capnya tidak ada. Salah satu ciri daripada surat resmi itu harus ada cap dan tanda tangan serta ada nama instansi pengirim. Ya, kita bisa baca, tapi kita tidak bisa akui. Yang ditanya tadi apakah bisa dibaca? Kalau fotokopinya masih jelas, jadi mungkin kita bisa baca. Iya kan? Tapi legalitasnya itu kita tidak bisa akui. Kenapa? Karena dia tidak ada cap. Cap surat itu merupakan salah satu unsur daripada surat resmi. Bisa mengerti, Dek? Ada lagi yang bertanya? Ini yang bertanya tadi itu dari Bone Bolango. Dari Bone Bolango. Halo? Nah, sekarang yang dari kota Ibu beri kesempatan. Bagaimana yang dari kota? Ada yang dari kota? Halo? Assalamualaikum, Mamang. Tolong dikecilkan dulu volumenya. Tolong kecilkan volumenya, Dek. Halo? Dikecilkan dulu volumenya. Iya, silakan. Ada yang dari kota ingin bertanya, silakan. Tidak usah takut-takut, Adik. Ada. Tolong dikecilkan volume televisi Anda, tolong dikecilkan. Anak-anakku yang dari kota, jangan kita ketinggalan dari Bone Bolango sudah. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan lagi. Mengenai surat resmi atau surat dinas, itu kita lihat ada 8 unsur utama yang harus kita perhatikan jika kita menulis surat resmi atau surat dinas. Anak-anakku sekalian, anak-anak sekarang duduk di kelas 7 SMP. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada telepon yang masuk, silakan. Dari mana, Dek? Dari mana? Dari SMP mana? Saya Nabila Lanjani dari SMP Negeri 3 Gorontalo. Oh, kelas 7 berapa? Mau bertanya, Ibu? Iya, silakan. SMP Dek. Negeri 3 Gorontalo, kelas 7E. Iya, makasih. Kelas 7. Kelas 7 apa? Kelas 7E. 7E. 7E perwaliannya Ibu. Ibu apa? Idrus. Ya, Ibu dari SMP 3. Ibu Selvi Idrus. Oh, alhamdulillah. Ya, mantap Ibu Selvi. Silakan. Silakan. Apa pertanyaannya? Apakah surat pribadi menggunakan kop surat? Iya, makasih ya. Tolong dengarkan baik-baik ya, Adik. Ya. Ya. Surat pribadi itu tanpa menggunakan kop surat. Ya. Nanti sebentar Adik perhatikan
bagaimana bentuk surat pribadi yang akan Ibu tayangkan ke layar televisi Anda ya. Ya, yang Ibu jelaskan sekarang ini baru surat dinas atau surat resmi. Jika adik akan membuat surat resmi ataupun surat dinas, itu harus ada kop surat. Kop surat atau kepala surat. Kepala surat itulah yang merupakan unsur pertama dari bentuk surat resmi atau surat dinas. Sementara untuk surat pribadi itu tidak menggunakan kop surat. Ya, Dek ya? Tidak menggunakan kop surat. Kop surat itu adik-adik, itu adalah kepala surat. Ya, kepala surat. Ini, coba lihat. Lihat di layar televisi Anda. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Pramuka SMP Negeri 3 Gorontalo. Itu yang merupakan kop surat atau kepala surat. Di dalam surat pribadi tidak dicantumkan hal yang demikian, ya. Berikut, yang kedua, alamat dan tanggal pembuatan surat. Kita lihat pada contoh, ini tanggal pembuatan surat itu tanggal 4 Maret 2020. Ya. Berikut ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada wali murid Asri Hamzah di Gorontalo. Berikut, ada nomor surat. Nomor surat itu 06K/UKS. Berikut perihal surat. Coba lihat contoh surat, halnya adalah permohonan izin, ya. Bisa mengerti ini? Sekarang lihat keterangan lampiran jika ada. Nah, di sini di dalam isi surat yang Ibu contohkan adalah kami lampirkan jadwal kegiatan. Berarti surat ini adik-adik ada lampirannya. Lampirannya adalah jadwal kegiatan. Namun pada contoh surat ini lampiran jadwal kegiatan Ibu tidak tampilkan. Nah, sekarang adik-adik jangan dulu beranjak kemana-mana ya. Kita akan istirahat sebentar. Silakan adik-adik snack dulu jika ada. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo
yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang ada lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada di sana ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohung Guli hanya di Mimosa TV. Start your healthy life today, my bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum MyBio. Start your healthy life today, my bio. Ya, sekarang anak-anak, Ibu akan lanjutkan kembali materinya. Tolong diperhatikan kembali ya. Kita lihat ciri surat pribadi. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat. Nah, bagi adik yang di SMP 3 tadi yang bertanya apakah surat pribadi itu ada kop surat. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan jelas dikatakan bahwa surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat. Ya. Jadi yang ada kop surat itu adik-adik itu adalah surat dinas atau surat resmi. Berikut. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Ya, surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Yang bagaimana contoh surat pribadi itu, anak-anakku, nanti sebentar Ibu akan perlihatkan contoh surat pribadi. Berikut salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya non formal dan santai.
Jadi untuk penggunaan bahasa pada surat pribadi itu anak-anak, itu kita bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari. Kalau kita mengirim surat pribadi kepada teman ataupun kepada ayah dan bunda kita, itu kita bisa menggunakan bahasa kita hari-hari. Bisa juga kita pakai bahasa Gorontalo. Jika adik-adik, anak-anak mengerti dengan bahasa Gorontalo. Ya, dia tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang resmi atau yang baku. Beda dengan surat dinas. Surat dinas itu adik-adik termasuk surat resmi. Jadi bahasa yang digunakan dalam penulisan surat tersebut dia harus menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang benar. Ya. Ada telepon, ada yang bertanya? Ada? Belum. Sekarang? Assalamualaikum, Bu. Oh, waalaikumsalam. Dari mana, Dek? Silakan. Tolong disebutkan. Dengan Infak Tuli dari SMP 3. Dari mana, Dek? Siapa? Tuli dari SMP 3, Bu. Oh iya, silakan. Silakan. Ya, mantap. SMP 3, silakan. Jangan takut-takut bertanya. Ayo. Ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya. Apa perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi? Ya, bagus. Ya. Apa perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi? Alhamdulillah, SMP 3 ya, berarti SMP 3 ini standby di mana ya? Di depan televisinya. Perbedaan surat pribadi dan surat resmi, ya. Surat pribadi itu kita lihat ciri surat pribadi. Yang pertama, dia tidak memiliki kop surat. Sedangkan surat resmi dia ada kop surat atau kepala surat. Di situ saja sudah beda, ya. Di situ saja sudah beda. Kemudian penggunaan bahasa pada surat pribadi itu bisa menggunakan bahasa kita hari-hari yang non formal. Sementara untuk surat resmi atau surat dinas itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau bahasa resmi. Ya. Bahasa resmi. Di situ saja sudah beda. Kemudian kalau surat pribadi itu anak-anak biasanya dibuat oleh orang per orang. Ditujukan kepada orang per orang. Misalnya, surat yang dibuat oleh seorang anak kepada ibunya. Itu masuk surat pribadi. Misalnya seorang anak tinggal di luar daerah. Di Makassar misalnya, ya. Misalnya Indra Antuli tinggal di Makassar. Dia sedang sekolah di sana. Kemudian mau minta uang kepada orang tuanya untuk membayar kos, misalnya ya. Nah, si Indra bisa membuat surat kepada orang tuanya. Dia bisa mengirim surat ya, bisa mengirim surat kepada orang tuanya memberitahukan si Indra ingin minta uang membayar kos. Itu namanya surat pribadi. Yang walaupun sekarang ini anak-anak mudah sekali untuk berhubungan dengan orang-orang yang jauh dari kita ya. Misalnya
lewat WA, lewat Twitter, lewat SMS, lewat telepon dan lain sebagainya dengan peralatan yang canggih. Namun kita bagaimana tetap diminta untuk bisa membuat surat. Ya. Anak-anak masih panjang perjalanan Anda di dalam dunia pendidikan. Kelak anak-anak jika ingin melanjutkan studi lagi, kita harus belajar bagaimana menulis surat pribadi maupun menulis surat resmi. Ya. Sekarang Indra sudah mengerti perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Yang pertama, perbedaan yang utama itu adik-adik, anak-anakku, itu surat pribadi tidak memiliki kop surat atau kepala surat. Sementara surat resmi atau surat dinas itu memiliki kepala surat. Ya. Berikut, ciri surat pribadi yang ketiga, salam pembuka dan salam penutup. Dalam surat pribadi sifatnya non-formal atau santai. Berikut bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi. Jadi, apa tujuan kita menyurat? Apa tujuan kita untuk menulis surat? Kalau kita minta uang, jadi adik-adik bahasa yang kita pakai, apalagi ingat ya, adik-adik di dalam menulis surat pribadi, walaupun di dalam penulisan surat pribadi itu menggunakan bahasa santai, namun harus kita tetap ingat bahasa yang kita pakai itu harus sopan dan santun. Ya, jangan menggunakan bahasa yang kasar, jangan menggunakan bahasa yang bisa menyinggung perasaan orang yang kita kirimi surat. Ya, contoh, jika anak-anak ingin menulis surat kepada ayah ibu minta uang, jadi perhalus penggunaan bahasa di dalam surat tersebut. Jika isi surat itu mengenai minta uang, jadi bagaimana cara kita mengungkapkan bahasa agar orang tua kita itu renyuh dan cepat-cepat mengirim uang kepada kita. Jadi perbaiki bahasa yang digunakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang bertanya? Silakan masuk saja, Dek. Halo. Ya, silakan. Ya. Dari mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut-takut, semangat. Ayo. Ayo, silakan. Halo. Mau bertanya. Silakan. Apa yang ditanyakan? Silakan. Siapa yang diperbolehkan menulis surat dinas? Ya. Sekarang perhatikan anak-anak ya. Anak-anak, jika anak-anak ingin bertanya, Ibu harapkan tolong bertanya dengan suara dan bahasa yang sopan, ya. Ya. Tolong disebutkan dulu dari mana, asal sekolah, kemudian nama. Silakan. Silakan. Putus. Nah, sekarang Ibu lanjut lagi. Format surat pribadi umumnya lebih bebas. Itu adalah ciri surat pribadi.
Nah, sekarang kita lihat. Ya, sebelumnya ada yang bertanya tadi. Halo. Halo, silakan. Halo? Ya. Silakan, Nak. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jangan lupa nama, asal sekolah. Nama Khadijah Kubra Putri Siba, Ya. SMP Negeri 2 Gorontalo. Ya. Silakan. SMP Negeri 2 Gorontalo kelas berapa, Dek? Apakah surat dinas yang ditandatangani hanya difotokopi, tapi capnya basah, apa bisa dikatakan surat resmi? Ya, terima kasih ya. Tolong diperhatikan ya. Sebelumnya, tadi ada sempat yang bertanya, siapa yang bisa menulis surat dinas atau siapa yang yang ditanya tadi itu yang bisa membuat surat dinas. Jadi surat dinas itu anak-anak itu dibuat oleh lembaga atau instansi. Kemudian dia dikirim ke lembaga atau instansi juga. Jadi siapa yang bisa menulis berarti lembaga atau instansi, ya. Tapi yang jelas penulisnya adalah personel yang ada di lembaga tersebut. Personel, orangnya, ya. Berikut pertanyaan dari SMP 2, ya. Apakah surat yang fotokopi, kemudian cap basah? Ingat, adik-adik, dilihat dari segi bentuknya, jika surat itu ada kop surat, ada nomor surat, ada lampiran surat, kemudian ada tanda tangan, ada alamat lengkap, ada nama yang lembaga atau nama yang dituju, kemudian ada cap, berarti dia resmi. Dia resmi. Apalagi dia sudah cap basah. Kebanyakan lembaga, contoh OSIS saja adik-adik, itu kalau kita membuat surat, biasanya kan suratnya resmi. Kemudian karena untuk menghemat tenaga untuk menandatangani yang sekian banyak ditandatangani, jadi dikopi saja, kemudian cap basah, berarti dia resmi. Karena dia sudah ada kopnya. Unsur-unsur yang ada pada surat dinas atau surat resmi itu ada semua di dalam fotokopi surat tersebut. Dia resmi, ya. Terima kasih. Sekarang Ibu akan lanjutkan kembali contoh surat pribadi. Ada pertanyaan lagi? Nah, lihat contoh surat pribadi. Ini Malang 14 November 2019. Salam, semangat belajar. Apa kabarmu, Fira? Nah, sekarang ada lagi yang bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama, asal sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Dek? Dari mana? Dari SMP 1 Negeri. Iya, sebutkan nama dulu, nama. Nama saya Fadir. Saya dari SMP 1 Gorontalo. Iya, SMP 1. Apa yang ditanyakan, Adek? Pertanyaannya adalah bangsa apa yang digunakan dalam menulis surat pribadi dan surat dinas? Ya, diulangi lagi. Bahasa apa yang digunakan dalam Ya,
Ya. Terima kasih. Bahasa apa yang digunakan pada surat pribadi dan surat dinas? Ibu sudah katakan tadi, adik-adik, anak-anakku sayang, bahasa yang digunakan pada surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi yang membedakannya itu jika anak-anakku mau membuat surat pribadi, dia bisa menggunakan bahasa Indonesia baku, tapi juga bisa menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku atau yang non formal atau biasa kita sebut dengan bahasa hari-hari. Ya, bahasa kita hari-hari kita bisa pakai di dalam menulis surat pribadi. Nah, jika kita membuat surat resmi, jadi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia yang baku atau bahasa yang resmi. Bagaimana itu bahasa Indonesia yang baku ataupun bahasa Indonesia yang resmi? Itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, ya, resmi, baku. Lain dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi kita pakai bahasa kita hari-hari. Halo sayang, itu seperti itu bisa. Bagaimana kabarmu? Aku dengar di sana ada kerusuhan misalnya. Itu dalam bahasa tidak baku, ya. Beda dengan surat resmi. Itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, demikian adik-adik, bisa sekarang. Ibu akan lanjutkan. Coba lihat isi dari surat pribadi yang ditulis oleh Fira, yang ditujukan kepada Fira. Oh, ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan, Dek. Jangan lupa nama. Nama dan asal sekolah. Ayo, halo. Nama saya Randi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Gorontalo. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ya. apakah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan merupakan jenis surat resmi? Surat keterangan yang apakah surat keterangan, misalnya surat keterangan kematian dan lain sebagainya, ya, namanya surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan misalnya. Adik-adik tolong perhatikan unsur-unsur surat resmi. Tolong diperhatikan unsur-unsur surat resmi itu ada 8. Jika dia ada kopnya, ada hal, ada yang 8 unsur itu berarti dia masuk surat resmi, masuk surat dinas. Apalagi sudah ada cap dan tanda tangan. Dan biasanya surat keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan itu merupakan salah satu jenis surat resmi. Ya, itu kelurahan itu kan lembaga pemerintahan yang terendah kalau di Kota Gorontalo bisa kelurahan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan. Liburan semester ini ayahku akan memberikan penyuluhan desa. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Nah, sekarang adik-adik, ini kalau dilihat isi surat pribadi ini sangat santai. Nah, adik-adik sekarang kita akan berhenti sejenak dan adik-adik jangan dulu kemana-mana lagi. Masih ada beberapa menit ke depan Ibu akan lanjutkan pembelajaran. Kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu golongan Anda lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah kita orang mau banyak. Nanti ketemukan kembali ada di sana, ada kebetulan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. Start your healthy life today, my bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum MyBio. Start your healthy life today, my bio. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kembali materi kita. Kita lihat contoh dari surat pribadi tadi
itu dikatakan bahwa surat pribadi itu bahasanya santai, ya, bahasanya santai. Ibu ingatkan sekali lagi, walaupun bahasanya santai, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa yang sopan dan santun, ya, yang sopan dan santun. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, ya, jangan menggunakan bahasa kasar. Kemudian contoh surat pribadi itu, ini anak-anakku ya, anak-anak sekarang sudah duduk di bangku SMP. Kita tidak bisa pungkiri, ini kita sudah, anak-anak sudah saling, ada yang disebut dengan cinta monyet ya. Jadi ada yang misalnya, ada yang suka pada temannya, dia bisa menulis surat. Menulis surat namanya surat pribadi. Jadi dulu surat pribadi, surat cinta ya, surat cinta namanya, itu masuk surat pribadi. Dari seorang cewek ke cowok itu namanya surat pribadi. Dulu itu masih top-top ya, masih top-top. Cuma sekarang ini bisa lewat WA, japri namanya ya. Kalau masa ibu itu belum ada japri. Dia tetap pakai surat menyurat. Kertasnya saja dilihat dipilih kertas yang indah, yang bagus. Ya, itu kalau surat cinta ya. Itu surat cinta itu masuk dalam surat pribadi. Menggunakan bahasa yang santai, kemudian menggunakan bahasa yang non formal. Namun ibu ingatkan sekali lagi, jangan menggunakan bahasa yang kasar. Ingat, surat pribadi walaupun dia menggunakan bahasa yang kasar, tetap kita harus memperhatikan sopan santun dalam penggunaan bahasa. Nah, sekarang ibu lihat, coba lihat, ini sahabatku Rina Damayang. Salam. Hai, apa kabar? Itu kan bahasa santai, ya? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih menanam? Ini bahasa hari-hari, bahasa santai. Namun sopan santunnya tidak ada. Halo. Assalamualaikum. Ya. Nama, asal, sekolah? Ya. Ya, namamu siapa, Dek? Dari sekolah mana? Apakah kamu masih menanti? Putus. Halo, putus ya. Kita lanjut. Rina sahabatku yang baik. Sejak kita berpisah, banyak hal yang terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat. Gedung yang dulu menjadi tempat pentas seni dan latihan drama sudah rata dengan tanah. Nah, sekarang adik-adik kita lihat. Halo. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum Sebut. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya, nak. Kenalkan nama saya. Halo? Ya, halo. Halo, namanya siapa? Asal sekolahnya dari mana? Putus lagi, tahu. Halo. Coba diperkecil volume televisinya, diperkecil. Supaya suaranya jelas. Halo, halo. Putus. Nah, Ibu lanjutkan ya. Surat pribadi itu menggunakan bahasa yang santai, kemudian dia sebut, ya. Jadi untuk materi tentang surat dinas dan surat pribadi ini merupakan materi kelas 7 yang harus kita ketahui, ya, harus kita ketahui. Nama saya Putra Muhammad Raffi Hasan. Ya, dari Asal sekolah dari SMP Negeri 1. Ya, ya. Kelas berapa, nak? Gorontalo. Kelas berapa, nak? Kelas 75 perwakilan Memnila. Iya. Kan Ibu yang kita ketahui bersama bahwa untuk penulisan surat pribadi tidak ada hal-hal yang spesifik. Bisa menggunakan kata-kata yang sesuai yang kita inginkan. Ya. Jadi yang saya akan tanyakan di sini, Ya. apa hal-hal yang mendorong untuk dituliskannya atau diterbitkannya surat dinas? Surat dinas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Hal yang ditanya tadi, apa hal-hal yang mendorong kita untuk membuat surat dinas, ya? Mungkin yang itu maksudnya. Ingat, surat dinas itu ditulis oleh lembaga dan ditujukan kepada lembaga, ya. Kemudian, apa hal-hal yang mendorong suatu atau satu lembaga itu bisa membuat surat dinas? Jadi mungkin kepentingan dinas. Itu tujuan utama dari menulis surat dinas mungkin untuk kepentingan dinas. Contoh saja, surat permohonan izin. Kemudian yang berikut kalau ada permohonan bantuan dari lembaga satu ke lembaga lain. Jadi apa hal-hal yang mendorong untuk menulis surat dinas itu, adik-adik, itu adalah kepentingan dinas. Ya. Kenapa kita harus mengirim surat? Misalnya kita mau mengirim surat, SMP 1 mau mengirim surat ke SMP 3 misalnya, antar lembaga kan. Jadi apa tujuan SMP 1 mengirim surat ke SMP 3? Jadi mungkin ada tujuan khusus. Harus menggunakan surat resmi. Begitu. Misalnya SMP 1 mau meminjamkan alat ke SMP 3, tapi dia harus melalui lembaga. Itulah yang yang merupakan dorongan. Kita hal-hal yang mendorong kita untuk membuat surat dinas. Itu. Kalau saya akan bertanya tentang penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Ya, menarik sekali pendapatannya mengenai surat dinas dan surat pribadi. Ya. Menjadi pertanyaan saya ketika saya sakit dan saya akan mengirimkan surat ke sekolah. Nah, apakah surat sakit yang saya kirimkan itu termasuk surat dinas? Surat dinas. Padahal kriterianya surat sakit menggunakan bahasa resmi tapi tidak memiliki kop surat. Terima kasih. Ya, dari mana, Dek? Dari mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Dek? Dari mana?
Ya, apakah surat sakit yang ditujukan kepada wali kelas itu termasuk surat dinas? Nah, sekarang adik-adik, anak-anakku sekalian, kita lihat kembali bagaimana unsur-unsur surat dinas atau surat resmi memiliki kop surat. Kemudian ada nomor surat. Kalau surat sakit yang ditujukan kepada wali kelas itu masuk surat pribadi. Ya, dia masuk surat pribadi tapi menggunakan bahasa resmi, bahasa baku. Bentuk suratnya surat pribadi. Ingat, lihat saja unsur-unsur surat dinas, surat resmi itu ada kop surat. Ada kop surat, kepala surat. Kalau dikirim pribadi, tidak menggunakan lembaga, nama kop surat itu termasuk surat pribadi. Dia termasuk surat pribadi, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Itu, ya. Jadi mungkin untuk materi apa? Kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikut. Ibu akan lanjutkan lagi materi ini. Namun, jadi Ibu kita di rumah tolong diikuti himbauan pemerintah di dalam mencegah penyebaran virus yang sudah mewabah ini. Nah, adik-adik sekalian, sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat walau hanya belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan agar kita tidak terpapar virus corona. Sampai ketemu besok di jam yang sama mulai pukul 9 tentunya bersama guru-guru profesional. Dan program ini kerjasama Mimosa TV bersama Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.